seorang gadis bernama Melinda berhenti di sebuah pom bensin. Dia keluar dari mobilnya untuk merokok, lalu mendekati seorang pria yang sedang mengisi bensin mobilnya. Pria itu juga sedang merokok, dan Melinda memperingatkannya tentang bahaya merokok di dekat pompa bensin. Pria itu tidak terlalu peduli dengan peringatan tersebut, meskipun ada tanda larangan merokok yang besar di latar belakang. Melinda menegaskan bahwa masalahnya bukan pada rokok itu sendiri, melainkan tempat di mana pria itu memilih untuk merokok. Pria itu berteriak pada Melinda, mengatakan bahwa dia bukan orang bodoh dan sangat berhati-hati dengan rokoknya. Namun, dia juga mengakui bahwa merokok di dekat pompa bensin sangat berbahaya karena seluruh pom bensin bisa terbakar. It's just really dangerous to smoke by the pump. The whole gas station can light on fire. I'm not a fucking idiot, all right? What do you think, I'd take this and stick it in a pump? I wasn't trying to be mean to you. You don't need to yell at me. Melinda merasa pria itu terlalu emosional. Dia kemudian meninggalkan pria itu dan memasuki pom bensin. Di dalam, Sheila, sang kasir, mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mengisi ulang stok barang dan membersihkan toilet karena Diane lupa melakukannya. That's okay, I'll do it. Jawab Melinda, setuju untuk menggantikan tugas tersebut. Dia segera berganti ke pakaian kerjanya. Sementara itu, seorang pelanggan sedang melihat-lihat makanan ringan. Melinda mendekatinya dan berkata, "Pistachio. Ini benar-benar enak. Kalau kamu tidak suka, aku bisa kasih dana gembira." Namun, pria itu tampak terganggu dengan sikap Melinda. Melinda terus berbicara dan menyebutkan namanya, tetapi pria itu tampaknya tidak tertarik. Dia mengambil sekantong pistachio hanya untuk menjauh dari Melinda. Saat Melinda tidak melihat, pria itu membuang paket tersebut dan segera pergi. Setelah itu, Melinda mulai membersihkan toilet dengan dedikasi yang tidak biasa. Saat sedang bekerja, dia melihat beberapa foto candid seorang polisi yang terpajang di pom bensin. Tampaknya, polisi itu hanya memiliki foto borgol di ponselnya. Tiba-tiba, seorang pria masuk dan terlihat terkejut melihat Melinda. Whoa, Jesus. Is this the ladies' room? No, you're in the right place. I was just cleaning the bathroom. Jawab Melinda sambil menatap pria itu dengan ekspresi yang dingin dan tanpa empati. Pria itu merasa tidak nyaman dan berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan toilet saat Melinda masih ada di sana. Di luar, Sheila sedang menonton video TikTok tentang wanita-wanita yang sedang melakukan twerk. Sambil tertawa, dia menggoda Melinda tentang pekerjaannya. Namun, tanpa sepengetahuan Melinda, Sheila diam-diam merekamnya. Saat Melinda menyadari hal itu, dia bereaksi dengan marah. Sheila, can you please delete that? What are you doing? What do you care? No one knows who you are. Please, can you delete it? Oh, what are you doing, freak? Sementara itu, seorang pria mencurigakan berhenti di pom bensin, tampak seperti sedang menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, seorang pria tua masuk dan bertanya tentang Sheila di kasir. "Namaku Fred. Aku dan Sheila berbicara 2 hari lalu," katanya. Saat itu, Sheila sempat mengeluh tentang kakinya yang sakit. Sebagai tanggapan, Fred memberinya beberapa obat pereda nyeri sebagai hadiah. Namun, Sheila menolak pemberiannya. "Aku Mia, ada di sini setiap malam, dan aku tidak menginginkan apapun darimu," kata Sheila tegas. Fred pun berjalan pergi dengan kecewa. Tetapi Melinda menghentikannya. Dalam perjalanan ke mobilnya, Melinda mencoba menghibur pria tua itu dengan mengatakan bahwa hinaan tadi sangat cocok untuknya. Sementara itu, pria mencurigakan yang datang sebelumnya keluar dari mobilnya dan menyembunyikan revolver di bagian belakang celananya. Namanya Billy. Melinda memperkenalkan dirinya kepadanya, dan Billy bertanya apakah ada orang lain yang bekerja di toko itu. Dia juga meminta rokok. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi muncul. Petugas yang sebelumnya datang untuk mengisi stok di toko itu keluar dari mobilnya. How are you, Melinda? Everything good tonight? Yeah, everything's good. Mereka tampaknya sudah saling mengenal. Is that your new car? Sementara itu, Billy memperhatikan polisi itu dengan tegang dari dalam toko. "Bagaimana dengan tempat parkir? Bisakah kita berkeliling tempat parkir?" goda Melinda. Dia bahkan bercanda tentang sengaja ditangkap hanya agar bisa ikut dalam mobil polisi. "Bagaimana jika aku mengambil ini?" katanya sambil berpura-pura mengambil sesuatu. Here, this should work. "Bagaimana dengan tempat parkir? Bisakah kita berkeliling tempat parkir?" goda Melinda. Dia bahkan bercanda tentang sengaja ditangkap hanya agar bisa ikut dalam mobil polisi. I can take my break right now. Can you take me for a ride? Leo tertawa dan berjanji untuk mengajaknya jalan-jalan nanti. What about the parking lot? Can we just go around the parking lot? What if I took this? No, I promise. Sementara itu, Billy pergi ke kamar mandi, sedangkan petugas Liu berada di kasir.
Mereka bercanda tentang seks, petunjuk, dan beberapa tablet yang ada di konter. Oh, I see. You've never had that problem. Di sisi lain, Sheila memperhatikan Melinda yang sedang diam-diam mengambil gambar petugas. Melinda, what the hell are you doing? Sheila menuntut Melinda untuk menunjukkan apa yang telah dia rekam. Melihat situasi yang semakin tegang, Leo mencoba menenangkan keadaan. Dia melihat bahwa Melinda hampir menangis, lalu menunjukkan ponselnya sendiri yang juga sudah rusak. Tiba-tiba, Leo mendapat telepon dan segera pergi. Setelah petugas pergi, Sheila kembali mempermalukan Melinda karena mengambil foto candid orang lain. "Kau menjijikkan, Melinda," ucap Sheila sambil meraih ponsel Melinda. Dia membuka galeri dan menemukan bahwa Melinda memiliki seluruh album yang penuh dengan foto-foto. Don't tell me you're some kind of weird virgin. Stop it, Sheila. Are you holding out or something? Because I'm sure one of these truckers out here will bang you in the bathroom if you ask them to. Melinda keluar untuk merokok. Hampir menangis, dia berjalan kembali ke dalam, tetapi tiba-tiba menemukan dirinya di ujung laras revolver Billy. Would you mind going over there and standing next to your friend Sheila? She's not my friend. Billy tetap memerintahkan Melinda untuk berdiri di samping Sheila dan menegaskan bahwa dia tidak berniat menyakiti siapapun. Dia mulai menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang karena ada orang yang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Sheila, yang mulai bosan dengan ocehan Billy, menyuruhnya untuk segera melakukan perampokan. Billy kemudian menuntut semua uang dari kasir dan berangkas. Sheila menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki akses ke berangkas, hanya manajer yang bisa membukanya. Dia memberikan uang tunai yang ada di kasir, yang jumlahnya kurang dari $100 karena kebanyakan pelanggan membayar dengan kartu. Billy mendengus frustrasi. "Apa ini senjata sungguhan?" tanya Sheila dengan nada mengejek. Pertanyaan itu membuat Billy marah. Tanpa ragu, dia menembakkan pistolnya ke langit-langit. Fucking asshole! Melinda, could you please tell your friend here to quit being so fucking difficult? She's not my friend. Sheila, stop being so fucking difficult. Sheila masih bersikap sarkastik dan bertanya apakah uang itu cukup bagi Billy untuk melunasi utangnya kepada para pengendara motor. Namun, tiba-tiba Melinda menawarkan bantuan. There's more money in the safe. I can get it for you. I'll go get it. How much do you need? All of it. Okay. Saat Billy sedang mengemasi uang, dua pelanggan masuk. Billy dengan cepat menyuruh Sheila untuk tetap tenang dan tidak membuat keributan. Sheila menulis sesuatu di secarik kertas sambil berpura-pura menuliskan arah jalan. Dia berusaha menyelipkan pesan untuk meminta bantuan dan menelepon 911. Namun, sebelum dia bisa menyerahkannya, Melinda muncul entah dari mana, mengambil kertas itu dan meremasnya. Just get on the 18 East and you'll be there in about 12 miles. You can't miss it. Pelanggan akhirnya pergi tanpa menyadari apa yang terjadi. Billy berjalan kembali ke konter dan meminta tas untuk membawa uangnya. Namun, Melinda ragu-ragu dan tiba-tiba bertanya, Can I go with you? What? Can you take me with you? Please? Are you out of your mind? Are you being serious? Yes? Billy semakin bingung. Dia tidak benar-benar ingin membawa Melinda bersamanya. Mereka mulai berdebat tentang uang dan Melinda menolak untuk menyerahkan tas tersebut. I just got you the money from the safe. You wouldn't have gotten that without me. Akhirnya, Billy merebut ransel itu dari Melinda. Sheila, yang melihat kejadian itu, mengejeknya. You're lucky my boyfriend isn't here right now. Oh, wow. Am I? Yeah, the fucking he's boyfriend. got guns too. Definitely has a bigger dick than you. Take your money and get the fuck out of here. Like a little bitch. Billy kehilangan kesabaran. Dia menyeret Sheila keluar dari balik meja dan memerintahkan Melinda untuk mengunci pintu serta menyerahkan ponselnya. Setelah itu, Billy membawa Sheila ke ruang belakang, sementara Melinda berjalan ke depan dengan ekspresi kecewa. Dengan perlahan, dia mengancingkan kembali ke mejanya. Kemudian, tanpa ragu, dia mengambil secangkir kopi panas dan menuangkannya ke tangannya sendiri, tanpa berkedip, tanpa ekspresi. Melinda berjalan ke ruang belakang, lalu dengan tenang menuangkan kopi panas itu ke seluruh wajah Billy. Melinda dengan cepat mengambil alat pemadam api dan menghantamkannya ke kepala Billy, membuatnya jatuh. Namun, saat Billy terjatuh, jarinya tanpa sengaja menarik pelatuk pistolnya. Peluru melesat dan mengenai Sheila. Sheila terkapar di lantai, tak bernyawa. Billy, yang mulai sadar kembali, melihat Melinda berdiri di samping tubuh Sheila. Dengan tenang, Melinda mulai membersihkan darah dan menutupi tubuh Sheila dengan terpal. Billy menatapnya dengan syok. "Aku tidak bermaksud membunuh siapapun," katanya dengan suara gemetar. Dia duduk di depannya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia mempertanyakan mengapa dia tidak pergi. Billy menjelaskan bahwa seluruh situasi ini gila.
Dia membencinya karena memilih berhubungan seks dengan Sheila ketika Melinda membantunya mendapatkan uang dari brankas. Instead of leaving with me, you decided to stay and try to have sex with her. Melinda belum menelepon polisi karena dia tidak yakin dengan rencananya. Billy menjelaskan bahwa mereka adalah kaki tangan dan mencoba meyakinkannya untuk melepaskannya. Look, I know I can trust you now, because we're on the same team. I was always on your team. Billy mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak mempercayainya pada awalnya. I didn't believe you. I wasn't lying to you. Dia berkata bahwa Billy mengerti betapa lelahnya dia bekerja di pom bensin dan setuju untuk membawanya bersamanya. Namun, Melinda tidak mengerti apa yang salah dengan bekerja di pom bensin. Dia membandingkan pom bensin dengan museum, tempat banyak orang menarik sering datang. Dia suka berkomunikasi dengan mereka. Kemudian, Melinda mulai bercerita tentang manfaat sosial dari bekerja di pom bensin. Billy berkata bahwa wajahnya sangat sakit dan meminta obat penghilang rasa sakit. Melinda pergi ke toko dan mengambil beberapa obat penghilang rasa sakit dari depan. Sementara itu, di belakang, terdengar suara pelanggan yang marah mencoba masuk ke dalam pom bensin dengan frustrasi. Melinda pergi ke kasir dan mengambil tablet peningkat gairah seks serta kondom. Dia menyuapi Billy dengan tablet itu sebagai pengganti obat penghilang rasa sakit, lalu menutup resleting celananya. Kemudian, Melinda menjelaskan bahwa dia tahu Billy berbohong padanya dan dia tidak akan tinggal bersamanya. I know you're lying to me. I know you don't like me. The second I untie you, I know you're gonna kill me. But I'm going to be okay with it. Billy menutup matanya dan mencoba memperkosanya. Entah bagaimana, Melinda berhasil melepaskan diri dan menjatuhkannya. Ia lalu berlari ke rak, mengambil uang, dan keluar. Dia tampak bingung. Ketika akhirnya membuka pintu, seorang pelanggan bertanya, So when the hell do you all close at night? I've been out there 10 minutes banging on that. Saat itu, Melinda mengarahkan pistol ke kepalanya tanpa pria itu menyadarinya. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran, meletakkan pistolnya, lalu menangis dan menyuruh pria itu meninggalkannya sendiri. Just take what you want to leave. Look, I'm not asking for a handout. Please just leave me alone. Perry, pacar Sheila, masuk. Dia bertanya tentang Sheila, tetapi Melinda mengatakan bahwa dia sudah pergi. Perry mencoba menelepon Sheila, dan dia bisa mendengar ponselnya berdengung di tanah. Dia menjadi curiga karena pacarnya tidak bisa pergi 2 menit pun tanpa ponselnya. Melinda mengatakan kepadanya bahwa Sheila pergi dengan seorang pria ke sebuah motel. Entah bagaimana, Perry mempercayai kebohongan itu dan pergi ke motel terdekat. Saat Melinda mencoba menyembunyikan petunjuk, dia berlari keluar dan mengambil sekop. Namun, saat itu, geng sepeda motor berhenti di pom bensin. Mereka mengajukan pertanyaan tentang apakah sesuatu terjadi malam itu. Mereka menggambarkan Billy dan bertanya apakah dia ada di sekitar. Melinda bertanya, Do you guys do illegal things? You don't accidentally kill people and get rid of dead bodies? Of course not. mereka benar-benar bersikeras untuk masuk. Melinda menodongkan pistol ke arah mereka dan mereka juga menodongkan pistol ke arahnya. Have you lost your fucking mind? It's very possible. Now can you please just leave? I'm really busy right now. Bos mereka memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata karena ada kamera di mana-mana. Melinda menyadari bahwa reaksinya tertangkap kamera. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mencari teman mereka, dan jika mereka tidak menemukannya, mereka pasti akan kembali. Begitu mereka pergi, Melinda berjalan kembali dan mencoba mendobrak kunci untuk menghapus rekaman kamera, tetapi usahanya gagal. Dia keluar untuk merokok, lalu mendapatkan ide cemerlang, membakar seluruh tempat. Dia mengisi 2 tabung dengan bensin dan membawanya kembali ke konter. Saat dia bersiap untuk menuangkan bensin ke seluruh tempat, petugas Lou masuk dengan senjatanya, menunjuk ke arahnya. Linda, are you okay? Who's suspicious? You can put your hands down. Lou menjelaskan bahwa mobil Billy adalah mobil curian yang dia cari. Kuncinya masih ada di kontak, jadi pengemudi pasti ada di dekatnya. Dia ingin memeriksa rekaman CCTV. Melinda mengatakan kepadanya bahwa hanya Diana yang memiliki kunci rekaman itu, jadi dia memutuskan untuk memanggilnya. Yeah, Melinda's right here. She says you're the only one that has access to them. Saat Lou sedang menelepon, Melinda menyelipkan revolver ke dalam sakunya. Kemudian, dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya melihat seorang pria yang mencurigakan. Pria itu pergi ke motel dengan jeep hijau. And you're saying this person was suspicious. How? He was just suspicious. You can take my word for it. Sebelum pergi, Lou ingin melakukan penyisiran cepat di toko. Melinda menjadi sangat frustrasi, hampir menangis.
Dia memeriksa setiap ruangan di belakang. Sementara itu, Melinda mengarahkan pistol ke arahnya dan siap untuk membunuhnya. Namun, petugas menemukan semuanya dalam keadaan teratur, membuat Melinda sangat terkejut. Dengan cepat, dia menyembunyikan pistolnya. Petugas memberikan nomor teleponnya dan pergi untuk memeriksa motel. Belinda juga memeriksa ruang belakang. Dia menemukan ruangan itu kosong, hanya ada ikatan kabel yang sebelumnya dia gunakan untuk mengikat Billy di lantai. Dia kemudian melanjutkan rencananya untuk membakar pom bensin. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh dari belakang, lalu lampu padam. Dia tidak bisa keluar melalui pintu depan karena pintu fotosel tidak berfungsi. Billy kembali ke toko dan berteriak pada Melinda. Dia memperingatkannya tentang bensin di lantai, mengancam akan membakar seluruh tempat. Sementara itu, Perry datang dan menggedor pintu depan, meminta Melinda untuk membukakan pintu. Melinda mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, tetapi Billy sudah berada di sana dan memblokir pintu keluar dengan tempat sampah. Billy kemudian pergi ke depan dan memberitahu Perry bahwa Melinda menjadi gila, membunuh Sheila, dan mencoba menangkapnya. Saat Perry menginterogasi Melinda, bertanya apakah itu benar, Billy menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Setelah itu, Billy mengambil jeep hijau Perry. Melinda segera menelepon petugas Lou, tetapi sebelum dia bisa berbuat lebih jauh, Billy mendobrak pintu depan dengan sebuah van. Melinda mencoba meminta maaf kepada Billy, tetapi Billy hanya ingin membalas dendam. Dia menarik pelatuk pistolnya, tetapi sebelumnya pistol itu telah jatuh ke dalam bensin, sehingga memicu api. Billy menjatuhkan pistolnya, dan api menyebar ke bensin di lantai. Namun, Melinda dengan cepat mengambil alat pemadam kebakaran dan memadamkan api yang membakar celana Billy dengan kakinya. Billy berlari keluar tepat saat petugas Lou tiba. Petugas itu memasukkannya ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Sekarang, dia akhirnya akan naik mobil itu, seperti yang selalu dia inginkan. Tell me, what can I do? How can I help right now? You're telling the truth.